Halo semuanya, nama saya Cislin. Mari kita membahas tentang Juicy Couture. Juicy merupakan brand yang dibangun di Los Angeles pada tahun 1995 oleh Pamela Skeslevy dan Jella Taylor. Mereka mendapatkan pendapatan terbesar pada tahun 2008 dengan total $605 juta. Produk yang mereka tawarkan adalah pakaian, tracksuit, tas, kosmetik, aksesoris, dan parfum. Juicy juga berperan pada dunia mode pada tahun 2000-an, karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan tracksuit merek Juicy. Di tahun 2008 juga, Juicy mengalami kerugian karena resesi. Kondisi ketika keadaan rise and fall. Pada keadaan sedang naik-naiknya, penjualan hanya dilakukan di outlet dan high-end department store. Sedangkan setelah terjadinya resesi, penjualan dilakukan di discount retailer karena tidak ada yang membeli lagi di high-end store. Pada saat rise, belum memiliki website. Dan ketika keadaan fall, sudah memiliki website seiring berkembangnya teknologi. Pada keadaan rise, produk yang ditawarkan tidak terlalu banyak. Namun, ketika keadaan fall, produk yang ditawarkan semakin banyak. Sekarang kita akan membahas bisnis model Canvas. Juicy menargetkan pengunjung department store kelas atas karena mereka menjual produk-produknya di department store kelas atas, serta perempuan kelas menengah ke atas, yaitu remaja maupun dewasa. Value yang ditawarkan oleh Juicy Couture adalah logo yang terlihat mewah, nama brand yang terdengar mewah yaitu dengan menggunakan kata couture, juga pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh seperti tracksuit-nya. Terdapat jebul zipper pada tracksuit dan menggunakan bahan premium seperti kain teri, serta Juicy memiliki 26 macam warna pada salah satu pakaiannya, yaitu tracksuit. Bagaimana dengan channels-nya? Mereka menggunakan outlet, tabloid selebriti seperti US Weekly dan People, serta department store kelas atas seperti Bergdorf Goodman dan Saks Fifth Avenue. Customer relationship, akses dan layanan di outlet secara langsung. Untuk key resources adalah barang persediaan, outlet, pabrik produksi, karyawan, nama brand, hak cipta, lisensi, dan lainnya. Apa sih aktivitas yang dilakukan oleh Juicy Couture? Yaitu memproduksi produk, mengeluarkan produk fashion baru, menghadiahkan produk ke selebriti sebagai marketing, dan juga menjual produk. Untuk key partners, yaitu influencer, selebriti Hollywood, Liz Claiborne, atau yang dikenal sekarang yaitu Kate Spade Company, yang pernah membeli Juicy Couture, supplier material dan bahan baku. Untuk revenue streams-nya, yaitu dari penjualan brand franchise, seperti yang dilakukan oleh Liz Claiborne membeli Juicy Couture, serta penjualan produk seperti jewelry, parfum, tas, dan tracksuit. Cost structure yang dibutuhkan oleh Juicy Couture adalah biaya untuk menghadiahkan produk ke selebriti, biaya produksi barang, biaya pembukaan outlet dan operasionalnya, gaji karyawan, dan biaya perizinan, pajak, lisensi, dan lainnya. Kelemahan dan kelebihan pada dua keadaan, yaitu rise and fall. Pada keadaan rise, kelemahannya adalah hanya bisa ditemukan di department store kelas atas dan juga belum memanfaatkan teknologi seperti penjualan lewat website karena pada saat itu juga belum terlalu banyak toko yang menggunakan website untuk penjualannya. Untuk kekuatannya, model terlihat mewah namun tetap bisa dibeli karena tidak terlalu mahal seperti barang mewah lainnya. Tersedia secara eksklusif di high-end department store, dipakai oleh selebriti, terdapat berbagai macam warna, dan kualitas produknya yang bagus. Pada keadaan fall, kelemahannya kehilangan kesan eksklusif karena dijual di discount retailer, outlet lebih sedikit karena banyak yang ditutup, dan dua founders keluar dari perusahaan.
Untuk kekuatannya, model tetap terlihat mewah walaupun sudah di rebranding, sudah bisa dibeli secara online melalui website, dipakai oleh selebriti, lebih murah dibandingkan saat keadaan rise karena sudah tersedia di diskon retailer dan memiliki berbagai macam produk tambahan seperti kosmetik maupun parfum. Pattern yang dipakai oleh Juicy pada keadaan rise maupun fall adalah open business model, karena Juicy memberikan kesempatan untuk orang luar yang ingin bekerja sama dengan Juicy. Contohnya, Juicy memberikan kesempatan untuk Liz Claiborne membeli Juicy selama 5 tahun, dan tentunya ada orang luar yang membeli brand Juicy untuk dibukakan outlet tersendiri. Pada saat keadaan fall, Juicy Couture juga dibeli oleh brand ABG. Dan Juicy juga bekerja sama dengan Jamie Mizrahi sebagai stylist dan direktur kreatif. Bisnis model environment yang mempengaruhi perjalanan Juicy Couture. Contohnya, K-trends dalam tren masyarakat dan budaya. Pada saat keadaan rise, terdapat tren memakai pakaian tracksuit Juicy Couture yang digunakan oleh selebriti, maka banyak sekali masyarakat yang ikut-ikutan untuk menggunakannya agar bisa seperti kembaran dengan para selebriti. Industry forces, seperti pemain baru ataupun pesaing yang mengeluarkan produk-produk yang lebih menarik. Ini akan menjadi salah satu ancaman bagi Juicy Couture. Macroeconomic force, seperti kondisi pasar global. Ini sangatlah terjadi pada saat resesi 2008 yang memengaruhi Juicy Couture. Mereka menutup 100 outlet pada saat itu karena terjadi resesi. Yang terakhir adalah market forces, seperti kebutuhan dan permintaan. Value proposition canvas. Kita memakai Evelyn sebagai nano fashion influencer. Ia ingin terlihat trendy dan membutuhkan pakaian yang nyaman. Kegiatan sehari-harinya adalah berfoto-foto, membuat konten, berbelanja outfit, berinteraksi dengan followers, review pakaian, kolaborasi dengan influencer lain, mengerjakan tugas endorsement, dan juga melakukan personal branding. Untuk customer base-nya, dia merasa produk mewah pasti mahal, pakaian yang bahannya tidak nyaman. Jika dijual secara online, pakaian tidak bisa dilihat secara langsung, dan ia juga malas keluar rumah. Warna pakaian yang ia suka juga tidak banyak. Ia juga ingin kembaran dengan selebriti favoritnya. Banyak pakaian yang cepat melar, dan juga pakaian yang baru ketika dicuci pasti luntur. Untuk customer gains-nya, ia ingin brand terdengar mewah, pakaian yang menyesuaikan bentuk tubuh, kemudahan untuk mendapatkan produk, harga tidak terlalu mahal, model yang minimalis, banyak pilihan warna, dan nyaman digunakan. Value proposition pada gain creators adalah terdapat kata couture yang menjadikan produk Juicy Couture mewah. Harga berkisar antara $30–600, menggunakan bahan premium, tersedia secara online maupun offline, ukuran baju dapat diubah-ubah untuk tracksuit, dan juga pakaian Juicy Couture memiliki 26 warna. Untuk pain relievers, yaitu produk Juicy Couture mewah namun tidak semahal brand mewah lainnya. Juicy Couture juga menggunakan bahan premium. Tersedia outlet yang dapat dikunjungi oleh Evelyn. Konsumen juga bisa membeli melalui website. Terdapat lebih dari 20 warna pakaian. Ukuran pakaian tracksuit dapat di-adjust. Banyak juga selebriti yang menggunakan Juicy Couture. Product and service, tracksuit, pakaian, perfume, jewelry, tas, kosmetik. Dan juga konsumen bisa berbelanja secara online maupun secara langsung. Juicy Couture mengalami kerugian pada tahun 2008 dikarenakan terjadi resesi. Pada saat itu, banyak masyarakat yang sudah tidak memikirkan fashion karena perekonomian sedang sulit. Setelah keadaan mulai membaik, tren pakaian berubah menjadi minimalis, dan hal ini sangatlah berbeda dengan Juicy yang menampilkan kemewahan. Berikut solusi yang saya tawarkan untuk Juicy Couture ke depannya.
mengeluarkan pakaian yang lebih minimalis sehingga dapat menaikkan sales. Belajar dari masa lalu, Juicy kalah dengan pesaingnya karena pada saat itu trennya sedang tren minimalis. Yang kedua, Juicy Culture dapat menjual produknya lewat outlet di setiap negara. Bisa dibilang Juicy Culture ini merupakan barang yang cukup sulit untuk didapatkan. Yang ketiga, menjual lewat e-commerce sehingga orang di seluruh dunia dapat mendapatkan produk Juicy tanpa melewati website. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus bisnis ini adalah buatlah produk atau jasa yang memang dibutuhkan. Kedua, untuk mengurangi biaya marketing juga dapat menggunakan trik yang digunakan oleh Juicy, yaitu memberikan produk sebagai hadiah kepada selebriti atau influencer. Dan yang terakhir, dalam merintis bisnis juga perlu mengikuti tren yang sedang muncul agar tidak ketinggalan zaman. Sekian dan terima kasih.